Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Oke, setelah sekian lama kita berlibur, mari kita lanjutkan materi kita yang telah lalu, yaitu kita membahas yang lalu kita sudah membahas tentang 14 khalifah Daulah Umayyah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Yang pertama, kondisi sosial dinasti Umayyah. Pada awal berdirinya, dinasti Umayyah terlebih menitikberatkan pada pengembangan kekuatan militer. Namun, pada periode kepemimpinan berikutnya, berhasil menata pemerintahnya di berbagai bidang, seperti politik, militer, sosial budaya, dan pendidikan Islam. Akhirnya Daulah Umayyah ditandai terjadinya pertentangan antar golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan pendukung Bani Umayyah. Golongan ini terdiri dari penduduk Syam, Mesir, dan daerah-daerah sekitarnya. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy dan keturunan Bani Umayyah yang lebih berhak untuk itu. Yang kedua, golongan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Golongan ini terdiri dari penduduk Irak serta sejumlah kecil penduduk Mesir. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait, dan Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk itu. Dan yang terakhir, golongan Khawarij. Golongan ini adalah golongan yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan secara terang-terangan. Golongan ini berpendapat bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah keluar dari jalur Islam setelah peristiwa Tahkim. Golongan ini berpendapat bahwa khalifah adalah hak tiap-tiap orang Islam asal memenuhi kecakapan dan syarat keagamaan. Meskipun pemberontakan muncul dari berbagai kekuatan, tetapi dinasti Umayyah mampu mengalahkan semuanya. Dalam menghadapi kegolongan yang menentangnya, dinasti Umayyah menggunakan cara militer dan diplomasi. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diplomasi politik dijalankan dengan sangat baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menggandeng golongan pendukung setia Ali dan golongan Khawarij, sehingga pada masa itu Bani Umayyah mencapai stabilitas yang tinggi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya gangguan keamanan yang berarti pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seperti yang kita bicarakan kemarin, Umar bin Abdul Aziz adalah mendapat julukan yaitu Umar kedua. Umar pertama Umar bin Khattab, Umar kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, tadi sudah kondisi sosial. Yang kedua adalah perkembangan pemerintahan. Pelaksanaan tugas para khalifah dinasti Umayyah didampingi oleh Dewan Penasihat Khalifah. Khalifah membentuk lembaga-lembaga serta dewan dan khatib atau sekretaris. Lembaga yang dibentuk tersebut yaitu yang pertama, lembaga politik An-Nizam Asy-Syasyah. Yang kedua, lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali. Yang ketiga, lembaga tata usaha An-Nizam Al-Idari. Yang keempat, lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadii. Dan yang terakhir, lembaga ketentaraan yaitu An-Nizam Al-Harbi. Nah, itu tadi lembaga-lembaga yang didirikan oleh Daulah Umayyah. Khusus untuk mengurusi keselamatan khalifah dibentuklah Al-Hijabah atau ajudan. Semua orang yang menghadap khalifah harus meminta izin kepada Al-Hijabah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem politik pada masa Bani Umayyah sudah cukup maju. Dibentuknya lembaga ketentaraan dimaksudkan oleh para khalifah dan dinasti Umayyah untuk menambah kekuatan militer mereka. Selain itu, para khalifah dinasti Umayyah menganut politik ekspansionis, yaitu kebijakan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kebijakan itu tentunya harus didukung oleh militer yang sangat kuat. Perbaikan sistem politik negara pada masa dinasti Umayyah dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. Hal itu banyak membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dengan dibentuknya lembaga keuangan negara atau An-Nizam Al-Mali. Tugas lembaga ini adalah mengatur gaji tentara dan pegawai negara, mengatur biaya tata usaha negara, mengatur biaya perkembangan sarana pertanian, mengatur biaya untuk orang-orang hukuman dan tawanan perang, mengatur biaya perlengkapan perang, dan yang terakhir mengatur hadiah-hadiah untuk ulama dan sastrawan negara. Dengan adanya lembaga keuangan tersebut, pemerintahan mampu membangun panti untuk orang jompo dan yatim,
Selain itu, dibangun sarana-sarana umum seperti masjid, jalan, dan saluran air. Sedangkan untuk penataan administrasi negara, dibentuk pula Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang terdiri dari 5 orang sekretaris. Yaitu yang pertama, Sekretaris Persuratan atau Khatib Ar-Rasail, yaitu menjabat atau pejabat yang bertugas mengurusi surat-surat baik surat masuk ataupun surat keluar antara khalifah dan para pejabat daerahnya. Yang kedua, Sekretaris Keuangan atau Khatib Al-Kharaj, yaitu pejabat yang mengurusi tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Yang ketiga, Sekretaris Tentara yaitu Khatib Al-Jundi, yaitu pejabat yang mengurusi tentang masalah ketentaraan. Yang keempat, Sekretaris Kepolisian yaitu Khatib Al-Syurtah. Ini kayaknya kebalik ya. Yaitu pejabat yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Ia bisa disamakan dengan pejabat kepolisian untuk masa sekarang. Dan yang terakhir, Sekretaris Kehakiman atau Khatib Al-Qadi, yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam soal tata tertib hukum. Pejabat ini bertugas mengurusi lembaga-lembaga peradilan dan menunjuk para hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu perkembangan militer. Dengan konsolidasi yang cukup kuat, para khalifah dinasti Umayyah mampu mengatasi segala gangguan keamanan dari golongan yang menentangnya. Gangguan tersebut diantaranya yaitu pemberontakan Husain bin Ali di Kufah, terjadi pada tahun 680 Masehi. Husain bin Ali meninggal dalam sebuah pertemuan di Karbala. Tempat itu banyak didatangi oleh umat Islam dari golongan pendukung Siti Ali yang ingin berziarah ke makam Husain bin Ali. Yang kedua, pemberontakan Mokhtar di Kufah merupakan kelanjutan pemberontakan Husain bin Ali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 685 Masehi. Dan yang terakhir, pemberontakan Abdullah bin Zubair terjadi di Mekah pada tahun 692 Masehi. Keberhasilan mengatasi gangguan-gangguan tersebut membuka jalan bagi para khalifah dinasti Umayyah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa, kekuatan militer Bani Umayyah semakin bertambah hebat. Di bawah komandan Gubernur Jenderal Musa bin Nusair, pasukan Islam mampu memasuki wilayah Eropa. Di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair, Tariq bin Malik, dan Tariq bin Ziyad, tentara Islam mampu menaklukkan wilayah Andalusia di Eropa. Di bawah komandan Tariq bin Ziyad, tentara Islam mampu menaklukkan wilayah Andalusia di Eropa. Di bawah komandan pasukan Muhammad bin Qasim, pasukan Islam berhasil menaklukkan wilayah India. Sementara di wilayah Asia Tengah, kekuatan Islam di bawah komandan pasukan Qutaibah bin Muslim al-Bahili berhasil memasuki wilayah Transoksania dan wilayah Asia Tengah lainnya seperti Azerbaijan, Sijistan, Baih, Bukhara, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan di atas, diantaranya strategi petinggi Bani Umayyah dan petinggi militernya. Para petinggi Bani Umayyah dan petinggi militernya banyak belajar dari pengalaman bertempur selama mereka melakukan penyebaran dan perluasan wilayah. Bagaimana mengatur strategi perang dan membangun kekuatan militer yang tangguh. Melakukan pembenahan dan peningkatan mutu alat bertempur. Hal ini dilakukan dengan membuat peralatan alat tempur sendiri. Untuk keperluan itu, para khalifah Bani Umayyah, khususnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, membangun pabrik-pabrik senjata. Salah satunya yaitu pembangunan pabrik di wilayah Afrika Utara. Pembangunan kapal perang di Teluk Raudhah di Laut Tengah mempermudah pasukan untuk menaklukkan negara-negara yang berada dekat di Laut Tengah. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kebudayaan. Pada masa daulah Bani Umayyah, beberapa cabang seni budaya mengalami kemajuan, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan atau arsitektur. Sementara seni tari tidak berkembang luas, terutama dalam istana-istana serta ruangan-ruangan khusus atau tempat-tempat khusus. Yang pertama, seni bahasa. Kita tes dulu laptopnya. Yang pertama, seni bahasa. Kemajuan seni bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan lughat atau bahasa. Sedangkan kemajuan lughah mengikuti perkembangan kemajuan bangsa.
Pada masa Daulah Bani Umayyah, kaum muslimin sudah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Dengan sendirinya, kosakata bahasa menjadi bertambah dengan kata-kata dan istilah baru yang tidak terdapat pada zaman sebelumnya. Kota Basrah dan Kufah pada zaman itu merupakan pusat perkembangan ilmu dan sastra. Di kedua kota itu, orang-orang Arab Muslim bertukar pikiran dalam diskusi-diskusi ilmiah dengan bangsa-bangsa yang telah mengalami kemajuan terlebih dahulu. Di kota itu pula banyak kaum muslimin yang aktif menyusun dan menuangkan karya mereka dalam berbagai bidang ilmu. Dengan demikian, berkembanglah ilmu tata bahasa, yaitu nahwu dan shorof, dan ilmu balaghah. Yang kedua, seni rupa. Seni rupa yang berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah hanyalah seni ukir dan seni pahat. Sama halnya dengan zaman permulaan Islam. Seni ukir yang berkembang pada zaman itu ialah penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai motif ukiran. Banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok, dinding, bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung. Salah satu peninggalan yang masih ada ialah ukiran pada dinding Qusir Amroh, yaitu Istana Mungil Amroh. Yang ketiga, seni suara. Perkembangan seni suara pada zaman pemerintahan Daulah Umayyah yang terpenting ialah qiraatul Quran, qasidah, musik, dan lagu-lagu lainnya yang berirama cinta kasih. Para inang pengasuh dan dayang-dayang pada umumnya adalah para penyanyi yang terlatih baik. Yang keempat, seni sastra. Pada masa ini perhatian masyarakat terhadap syair Arab jahiliyah pun muncul kembali, sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Hal itu ditandai dengan munculnya sastrawan-sastrawan Arab seperti Qais bin Mulawah yang termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. Beliau wafat pada tahun 699 Masehi. Kemudian ada Jamil Al-Uzri. Beliau wafat pada tahun 701 Masehi. Kemudian ada Al-Ahtal. Beliau wafat pada tahun 710 Masehi. Kemudian ada Umar bin Abi Robi'ah. Beliau wafat pada 709 Masehi. Kemudian ada Al-Farozak. Beliau wafat pada 732 Masehi. Kemudian ada Ibnu Al-Muqaffa, yaitu beliau wafat pada tahun 756 Masehi. Dan yang terakhir ada Jarir, yaitu beliau wafat pada 792 Masehi. Kemudian seni yang terakhir yaitu seni bangunan atau arsitektur. Seni bangunan atau arsitektur pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah masih berpusat pada seni bangunan sipil, seperti bangunan kota Damaskus. Adapun seni bangunan agama antara lain yang terdapat pada benteng-benteng pertahanan pada masa itu. Pada masa dinasti Umayyah, pembangunan fisik juga mendapatkan perhatian yang besar. Dengan berpindahnya pusat kekuasaan keluar dari Jazirah Arab, pembangunan fisik juga tidak terpusat di Jazirah Arab saja. Usaha yang dilakukan oleh dinasti Umayyah dalam kaitannya dengan keberadaan bangunan sejarah antara lain, yang pertama, mengubah katedral St. John di Damaskus menjadi masjid, menggunakan katedral Hims sebagai masjid, merenovasi Masjid Nabawi, dan yang terakhir membangun istana Qusair Amroh dan istana Al-Musatta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Itu yang terakhir ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti setelah video ini jangan lupa untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Fahrul. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.